Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim tugas akhir tahun 2026 dengan judul utama Rancang Bangun Emulator Pembangkit Listrik Mikrohidro berbasis motor DC dan PMSG dengan sistem kendali berbasis microcontroller dan terintegrasi IoT. Kami beranggotakan 3 orang dengan saya Syafian Diniswara dengan NIM 21060120140141 dengan subjudul Rancang Bangun Kendali Daya Konstan Motor DC sebagai emulator turbin air dengan metode proporsional integral berbasis ESP32. Saya Andika Rahma Putri dengan NIM 21060120140142 dengan subjudul Rancang Bangun Sistem Pengontrolan ILC untuk regulasi tegangan keluaran DC pada emulator pembangkit listrik tenaga mikrohidro berbasis PMSG dan motor DC terintegrasi IoT. Dan saya sebagai anggota terakhir yang bernama Brilian Adimus Firdaus dengan NIM 21060, 120, 140, 155 dengan subjudul individu implementasi sistem monitoring dengan platform Blink dan database pada parameter kelistrikan dari emulator pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagian rancang bangun kendali daya konstan motor DC sebagai emulator turbin air menggunakan metode proporsional integral berbasis ESP32. Secara fundamental, motor DC di sini bertindak sebagai prime mover atau penggerak mula, meregulasi daya listrik masukan agar tetap konstan sebanding secara fisis dengan menjaga debit air yang konstan pada turbin pembangkit listrik tenaga air aslinya. Daya yang stabil ini merepresentasikan energi kinetik aliran air yang secara persisten memutar poros turbin di lapangan. Sistem ini dikendalikan oleh algoritma proporsional integral atau PI dengan tuning trial and error. Pendekatan empiris ini mutlak dipilih karena dinamika sistem emulator mikrohidro yang bersifat non-linear serta memiliki gangguan mekanis dan elektris yang terlalu kompleks untuk dimodelkan secara matematis. Melalui metode ini, konfigurasi KP 0,25 dan KI 1,2 terbukti memberikan respons yang paling optimal dan stabil. Berikut adalah grafik respons sistem kontrol terhadap perubahan set point daya dari beberapa variasi input daya yang diubah-ubah secara bertahap. Dari pengujian ini, komponen motor driver menunjukkan kemampuan tracking yang sangat solid. Pada skenario terburuknya, sistem menghasilkan overshoot maksimal sebesar 3% dengan steady state error 2,2% yang terjadi tepat ketika set point daya pertama kali dinaikkan ke angka 30 watt. Namun, waktu rest time konsisten berada di kisaran 1 hingga 3 detik saja untuk mengunci target daya. Yang terpenting, motor driver terbukti mampu mendeteksi referensi daya baru tanpa memicu osilasi yang berkepanjangan di setiap posisinya. Selanjutnya pada uji coba daya konstan dengan perubahan beban atau gangguan. Pada pengujian ini, target daya dikunci konstan di 60 watt. Namun beban di sisi generator kita ubah-ubah secara fluktuatif dan tiba-tiba. Setiap kali beban berubah ekstrim, deviasi daya sesaat memang terjadi. Berdasarkan data, overshoot tertinggi menyentuh angka 4,7% yang terjadi sesaat ketika beban diturunkan dari 13,3 ohm kembali ke 10 ohm. Sementara itu, osilasi dengan tingkat kesalahan tunak atau steady state error terburuk berada di angka 2,1% yang terjadi saat transisi penurunan beban dari 20 ohm ke 13,3 ohm. Oke, ini adalah bagian monitoring untuk judul implementasi sistem pemantauan parameter listrik berbasis IoT, dan ini adalah mencoba input daya melalui jarak jauh lewat aplikasi atau software Blink di website. Saya akan coba mulai dari 30. Oke, jadi lihat arus tekanan dayanya naik. Coba di 40 atau 50. Langsung aja 70. Yang itu 30. Daya yang dicapai juga 50. Harusnya Itu coba 1 30 50 3,84. Lalu di terakhir kita input 70. Semuanya bisa dipantau lewat sini dari jarak jauh, dan terakhir kita akan menekan tombol emergency button yang fungsinya untuk mematikan sistem secara perlahan. Ini adalah tombolnya, kita pencet, semua sistem akan mati secara total. Terima kasih. Mesin kerja sistem pengontrolan ILC didasarkan pada keseimbangan daya. Proses diawali ketika motor DC memutar generator PMSG menghasilkan tegangan AC 3 fasa. Tegangan tersebut diarahkan oleh dioda, kemudian diperhalus menggunakan kapasitor filter. Tegangan kemudian diukur lalu dikirimkan ke ESP32. Sisi data tegangan antara hasil pengukuran dan nilai referensi dihitung sebagai error. Error tersebut diproses oleh algoritma PI untuk menghasilkan sinyal PWM lalu dikirimkan ke driver MOSFET untuk mengatur besar kecilnya daya yang mengalir ke dummy load. Penentuan nilai KP dan KI melalui metode trial dan error. Di antara 4 variasi, pada versi keempat menampilkan keseimbangan variabel yang optimal di mana peningkatan kecepatan respon dieksekusi tanpa mengorbankan stabilitas keseluruhan. Pengujian kestabilan kontrol PI dilakukan dengan memasukkan variasi daya input ke motor. Pada pengujian ini, perubahan daya input diberikan secara berurutan, seperti yang terlihat di tabel. Pada grafik, terlihat setiap perubahan daya input hanya menimbulkan gangguan saat pada tegangan keluaran generator sebelum kembali ke nilai referensi. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol PI mampu mempertahankan stabilan tegangan generator dengan baik. Pengujian gangguan pada beban utama, di mana beban dummy tetap sedangkan beban utama diubah secara bertahap. Pada grafik, setiap perubahan beban utama menyebabkan tegangan keluaran generator mengalami kenaikan atau penurunan sesaat sebelum kembali ke nilai referensi. Respon tersebut menunjukkan bahwa pengendali PI mampu mengatasi perubahan beban sehingga tegangan keluaran kembali stabil. Pengujian gangguan beban pada beban dummy, di mana beban utama tetap sedangkan beban dummy diubah secara bertahap. Berdasarkan grafik, setiap perubahan beban dummy menyebabkan tegangan keluaran generator mengalami respon transien berupa kenaikan atau penurunan sesaat sebelum kembali ke nilai referensi. Respon tersebut menunjukkan bahwa pengendali PI mampu mengatasi perubahan beban
dummy sehingga tekanan keluaran generator DC kembali stabil. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem PLC mampu mempertahankan tekanan keluaran generator DC dengan baik meskipun terjadi perubahan daya input pada input daya, beban utama, dan beban dummy secara dinamis.